Gria Damai, kita udah sampai di Tirta Gangga. Dari dulu banget pingin ke Tirta Gangga dan baru hari ini kesampaiannya. Dan sebelum itu kita akan bertemu dengan pengelolanya langsung. Ayo ikut saya. Swastiastu Pak Agung. Swastiastu. Yang kami Niki dari Gria Damai mau mengupas tentang pariwisata Tirta Gangga di sini. Yang mau pertanyaan Niki sedikit tentang Tirta Gangganya Niki. Sejak kapan sih berdirinya Tirta Gangga di sini dan gimana sejarahnya Niki? Untuk sejarah Taman Tirta Gangga itu, Taman Tirta Gangga adalah sebuah taman air yang dibangun oleh Raja Karangasem terakhir yang bernama Ide Anak Agung Agung Anglurah Ketut Karangasem. Nah, tujuan beliau membangun taman air ini adalah sebagai taman rekreasi untuk keluarga istana, kemudian untuk seluruh rakyat Karangasem, bahkan untuk masyarakat di luar Karangasem. Nah, jadi sejarah dibangunnya Taman Tirta Gangga ini itu dimulai pembangunannya dari tanggal 2 Januari 1948. Itu dikerjakan selama 9 bulan. Nah, dalam pengerjaannya itu Raja memerintahkan 3 desa untuk membantu mengerjakan taman ini, yaitu Desa Ababi, desa di sini, kemudian Desa Temege ada di sebelah Desa Ababi, kemudian Desa Peladung. Jadi ketiga desa itu bersama-sama membantu mengerjakan Taman Tirta Gangga ini. Jadi selesainya Taman Tirta Gangga ini dibangun pada tanggal 16 September 1948. Ya, memang 1948 itu kan kita sudah merdeka, tetapi itu masih kesan-kesan kerajaan masih berlaku karena pada saat itu Belanda masih bercokol di Indonesia, yaitu Belanda kembali menguasai Jogja pada saat itu. Nah, jadi dengan dikerjakannya atau dibantu oleh 3 desa itu, Raja juga mengeluarkan sebuah keputusan, tetapi secara tidak tertulis, memberikan janji kepada ketiga masyarakat desa itu mereka boleh ikut menikmati taman rekreasi ini. Ya, seperti mereka boleh berenang di sini, mereka boleh menggunakan atau mengambil air yang biasa dipergunakan untuk air suci untuk upacara. Karena sumber mata air di kolam-kolam ini adalah bersumber dari sumber mata air bawah tanah yang besar. Pusatnya itu ada di bawah pohon beringin itu. Nah, di sana Raja dulu membuat sebuah kayak gedong kecil itu untuk melindungi sumber atau pusat mata air itu yang disakralkan. Sampai sekarang masih kita rawat, dan kita juga setiap upacara ya kita melakukan upacara besar di sini ya untuk supaya antara skala dan niskala itu berjalan seimbang. Dan pemeliharaan taman ini juga semakin lama kami semakin melakukan penataan sehingga Taman Tirta Gangga ini menjadi sebuah objek wisata yang paling favorit di Karangasem. Untuk apa sih yang menjadi daya tarik wisata untuk datang ke sini? Apa sih yang paling menonjol di sini? Yang paling menonjol, nah pertama, Taman Tirta Gangga itu adalah sebuah objek wisata peninggalan bersejarah. Yang kedua, Taman Tirta Gangga itu adalah sebuah objek wisata air. Yang ketiga, Taman Tirta Gangga sebagai sebuah objek wisata air mempunyai daya tarik tersendiri, keindahannya yang seperti ini
banyak tempat-tempat tamu untuk mengambil foto atau mengabadikan momen mereka saat berkunjung di sini, seperti di kolam Mahabharata ini. Kita ada beberapa pijakan yang kita buat, kemudian banyak ikan-ikan emas di sini. Biasanya tamu sukanya ngambil foto di tengah kolam itu sambil ngasih makan ikan. Nah, itulah yang menjadi tren untuk objek wisata Tirtagangga, sehingga semakin lama kita juga melakukan promosi-promosi melalui media sosial. Jadi Tirtagangga ini semakin booming, semakin terkenal. Memang Tirtagangga sudah dikenal sebagai objek wisata dari dulu, dari saya masih kecil. Itu dari tahun 74 saya sudah lihat banyak tamu-tamu asing yang datang ke sini, karena ini adalah sebuah peninggalan sejarah. Jadi mereka ingin tahu peninggalan kerajaan Karangasem apa sih, taman airnya seperti ini, katanya bagus ya. Mereka ingin mengetahui lebih dekat lagi. Karena tahun ini kan corona COVID, apa sih yang berdampak keras di sini? Kalau di masa corona, jadi saya yakin semua sektor perekonomian itu masih total semua. Apalagi Bali adalah penghidupan masyarakat Bali itu adalah dari sektor pariwisata. Jadi sudah tentu dengan ada musibah corona seperti ini, semua gerak-gerik kita itu dibatasi, sehingga perekonomian Bali itu hampir lumpuh total. Karena kita tergantung dari pariwisata. Nah, jadi selama pandemi, kalau untuk Taman Tirtagangga, dan saya selaku ketua pengelola, juga saya selaku pemilik, salah satu pemilik taman ini, karena saya adalah cucu raja, saya juga ikut punya waris di sini, tetapi saya ditunjuk sebagai ketuanya. Jadi kiat-kiat kami untuk yang kami lakukan di sini, karena ini sebuah taman, jadi kami tetap membuka taman ini walaupun ditutup. Itu dalam artian ditutup, tidak dibuka untuk umum, tetapi kami tetap membuka untuk karyawan tetap melakukan pekerjaan supaya taman ini tetap bisa terawat. Nah, dengan sistem kami memperkerjakan karyawan 15 hari per bulan, sehingga dari instansi-instansi pemerintah di Karangasem, dari Pemda, dari Dinas Pariwisata, dari Dinas Kepolisian, itu sering menggunakan Taman Tirtagangga untuk melakukan membuat video-video simulasi penerapan protokol kesehatan, karena alat-alatnya sudah lengkap kami siapkan di sini, sudah prepare semuanya. Nah, itu apa harapan Bapak ke depannya mengenai pariwisata Bali, khususnya di Karangasem ini? Ya, harapan kami sebagai pelaku pariwisata ya tentunya supaya pariwisata di Bali, khususnya di Karangasem, biar kembali seperti dulu lagi. Iya Pak, makasih atas informasinya. Kalau gitu saya mau keliling-keliling dulu. Iya, silakan adik, lihat dulu. Iya, semangat Pak. Iya, Mau ngasih makan ikan guys. Nah, sahabat Gria Damai, saya sudah puas berjalan-jalan di Tirtagangga. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah!